Oke, selamat siang adik-adik semua. Siang Pak. Baik. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan ajaran kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di sini ada semuanya kan? Atau ada yang hadir? Hadir Pak. Semua ini Pak. Semangat ya kan? Semangat Pak. Semangat ya kan? Semangat nggak? Semangat Pak. Bagus. Kita harus semangat terus kita. Jangan lemas-lemas. Kita mulai ya pelajaran kita ya. Di sini kita masuk ke mata pelajaran dasar perancangan teknik mesin, yaitu tentang menganalisis kecepatan putar mesin bubut. Sebelumnya di sini ada yang tahu mesin bubut? Tahu Pak. Saya Pak, tahu Ya, Pak. apa itu mesin bubut? Mesin bubut itu mesin Pak, di mana gunanya mesin ini untuk membentuk suatu benda, suatu Ya, objek gitu Pak. Ya, benar-benar. Ya, bubut itu digunakan untuk mengurangi, ya, bisa bilang menguranginya kalau sampai terbentuk objek gitu ya. Nah, kemudian kita sambung bahan materinya. Yang pertama itu adalah bahan baja karbon atau disebut steel. Nah, kita buat kecepatan potong itu 25 sampai 50 mili per menit. Kalau kecepatan putarnya di dalam satuan RPM, nah, itu pakai rumus RPM sama dengan 1000 kali kecepatan potong per V kali diameter. Kemudian ada baja banduan atau oli steel. Itu kecepatan potongnya 20 sampai 40 mili per menit. Kemudian ada kecepatan putar RPM sesuai dengan rumus di atas. Sama seperti ya. Kemudian ada bahan stainless steel, kecepatan potong itu 15 sampai 30 mili per menit. Nah, kemudian ada bahan aluminium, kecepatan potong itu 50 sampai 100 mili per menit. Kemudian bahan plastik, kecepatan potong itu 30 sampai 70 mili per menit. Dan kemudian terakhir ada bahan besi doang atau cast iron, kecepatan potong itu 20 sampai 40 mili per menit. Jadi tergantung bahan itu kecepatannya itu beda-beda. Tidak sama semua kecepatan potong itu ya. Dari 25, 20, 15, 50 ke 100. Yang ingin pun nanti bahan karbon atau kecepatan potongnya 50 sampai 100 mili. Jadi salah ya. Nah, kemudian kita masuk ke contoh perhitungan. Misalnya kalau kita punya karbon, diameter itu 50 mili, 50 mm. Kita mau kecepatannya dengan 30 mili per menit. Jadi kita itu menggunakan rumus pertama itu RPM. RPM ini tadi kita buat tadi 1000 kali 30 per V kali 50 sama dengan hasilnya 191. Nah, baru contoh perhitungan itu menentukan kecepatan putar yang tepat berdasarkan jenis bahan yang diperlukan kerja. Juga kita harus pastikan itu bahannya kita itu harus sesuai sama material yang dikerja atau juga mempengaruhi kecepatan yang aman dan efisien. Nah, kemudian kita masuk ke jenis bahan alat potong dan kecepatan potong untuk bahan kerja. Yang pertama tadi itu karbon baja itu karbon steel, penggunaan alat potong untuk pekerjaan ringan. Itu kecepatan potongnya 15 sampai 25 mili per menit. Cocok untuk bahan non ferrous dan bahan baja lunak. Jadi jangan kita buat ini bahan baja keras atau cok. Jadi untuk bahan itu bahan baja lunak. Kemudian ada baja banduan atau high-speed steel (HSS). Penggunaannya itu atau komponen tahan panas. Kecepatan potongnya itu 25 sampai 50 mili per menit. Dari sini aja kalau baju itu berbeda berapa? 175, 50. Kemudian ada karbit. Yang itu alat potong yang sangat lama dibuat. Kecepatan potongnya itu 50 sampai 150 mili per menit. Kemudian ada tarik. Penggunaan alat potong untuk aplikasi khusus dengan tekanan tinggi. Kecepatan potongnya itu 100 sampai 300 mili per menit. Ini lebih tinggi kecepatan potong ini daripada karbon baja. Kemudian ada PCB. Penggunaannya itu materi komposit dan bahan abrasif. Kecepatan potongnya 150 sampai 200 mili per menit. Kemudian ada CPN. Penggunaan alat potong untuk material keras dan tahan panas. Kecepatan potongnya itu 100 sampai 200 mili per menit. Cocok untuk baja keras dan material yang dipotong.
Rumus dasar untuk menghitung kecepatan putar adalah M sama dengan 1000 kali V per M sama dengan 1000 kali V per V kali D. Nah, di mana M itu kecepatan putar dalam satuan RPM. Kemudian V-nya ini kecepatan potong dalam satuan mili per menit. Kemudian diameternya itu benda kerja dalam satuan milimeter. Contoh analisisnya kita lakukan untuk analisis sebagai kecepatan potong diameter. Kita menggunakan diameter benda kerja sebesar 100 mm. Dari sini kecepatan potongnya 20 mili per menit. Sudah kita mulai perasakannya rumusnya itu. Cintanya di sini kita lihat ya. M sama dengan 1000 kali 20 per V kali 100. Dapat hasilnya 63,66 rpm. Di sini satu rpm ya. Kalau kecepatan potong itu rpm misalnya. Kemudian kecepatan potong 40 mili per menit. M sama dengan 1000 kali 40 per N per V kali 100 sama dengan 47,30 rpm. Kemudian hasil analisisnya. Yang tadi itu kita dapat hasil analisisnya. Kecepatan potongnya 20, kecepatan putarnya 63,66, kecepatan potongnya 40, kecepatan putarnya 107,32, kemudian seterusnya seperti ini. Timbangan tambahan. Di timbangan kecepatan potong lebih tinggi bisa digunakan untuk bahan lebih lunak. Ya, contohnya itu aluminium. Nah, kemudian kecepatan lebih rendah untuk bahan yang lebih keras seperti stainless steel atau baja keras. Juga kita harus pastikan kalau kita mau kecepatan itu pastikan mesin dalam kondisi yang baik. Kemudian untuk meminimalkan getaran dan meningkatkan hasil akhir. Merumuskan perhitungan kecepatan putar mesin bubut. Ya, ini sama-sama dengan yang tadi ya. Langkah-langkah perhitungan. Pertama, perhitungan kecepatan potong V berdasarkan jenis bahan yang dipotong. Karena kan tadi bahan-bahannya itu nggak salah-salah, harus ditentukan duluan. Kemudian ditentukan diameter benda kerja dalam milimeter. Kemudian masukkan nilai V dan D ke dalam rumus untuk mendapatkan NNN. Contoh perhitungan baja karbon. Kecepatan potong V sama dengan V 30 mili per menit. Diameter benda kerjanya itu 50 mm. Jadi kita masukkan N sama dengan 1000 kali 30 per Pi kali 50. Dapat hasilnya 191 rpm. Untuk aluminium, ada lagi. Kecepatan potongnya itu V sama dengan 80 mili per menit. Diameter bendanya 60 mm. Kemudian masuk rumus N sama dengan 1000 kali 80 Pi kali 60 sama dengan 424 rpm. Kemudian stainless steel. Kecepatan potongnya itu 20 mili per menit. Diameter bendanya itu 40 mm. Kita masukkan rumusnya N sama dengan 1000 kali 20 Pi kali 40 dan hasilnya 159 rpm. Untuk isi uang, kecepatan potongnya itu 20 mili per menit. Diameter benda kerjanya 100 mm. Bentar ya. Masukkan dalam rumus N sama dengan 1000 kali 30 per Pi kali 100 yang hasilnya 95,5 rpm. Nah, baik, jadi kesimpulannya pada mata pelajaran hari ini, kalau kita menggunakan rumus di atas, kita dapat menghitung kecepatan putar mesin bubut yang diperlukan juga harus berbagai kecepatan potong berdasarkan jenis bahannya. Jadi kita nggak salah-salah memasukkan rumusnya, asal-asal potong, harus kita tentukan dulu. Terus kita selalu memeriksa spesifikasi alat potong dan karakteristik bahan agar proses pemotongan berjalan dengan optimal. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya? Pas Pak. Pas Pak. Jelas ya? Ya Pak, jelas Pak. Baik, baik. Untuk selanjutnya, untuk minggu depan saya minta untuk ketua kelas membuat kelompok, satu kelompok 3 orang. Nanti saya akan kasih tugasnya biar kita kerjakan per kelompok itu ya. Nanti Bapak kasih, jadi kita diskusi lah. Siapa mau kelompok, siapa kelompok kalian? Oke? Coba. Oke. Nah, baiklah, karena mata pelajaran kita sudah selesai. Terima kasih yang